cut yang tadi. Udah sekarang. Ini saya serius. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan yang belum kenal, nama saya Fasya Uliasna. Di sini tuh saya akan bahas tahun 2026 baru mulai YouTube. Apakah bisa? Sebenarnya jawabannya belum tahu sih ya, karena saya sini juga baru mulai. Kenapa saya baru mulai? Karena coba deh kayak bayangin, yang pertama, di antara teman-teman kalian, teman sekitar kalian deh, ada berapa banyak sih teman-teman kalian itu yang aktif dan buat postingan di YouTube? Mungkin masih bisa kehitung jari, we'll never know. Tapi ya di sini ya saya cuma entah kenapa, mungkin YouTube ini merupakan salah satu untuk mengawali saya memulai di YouTube. Nah, yang kedua, bismillah, semoga aja ini bukan yang termasuk gimana-gimana ya, cuma ini jadikan aja ini pelajaran ya teman-teman. Ini yang kedua, pengalaman saya gitu. Saya kan emang dari dulu itu suka banget kan ya orang yang ngevlog gitu ya. Dulu saya masih ingat banget gitu ya, 4 tahun yang lalu, bayangin, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu saya kan emang orangnya tuh suka banget sama yang namanya ngevlog gitu. Hai guys, dulu yang kayak masih zaman-zamannya day in my life gitu ya. Coba 4 tahun yang lalu berarti ya kurang lebih 2022-an atau enggak 2023-an ya. Nah, di situ saya masih ingat banget waktu itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Yang dimana waktu itu saat pelajaran itu saya suka banget gitu, amazed banget kalau waktu beliau mempelajarinya, karena di situ beliau tuh mempelajari apa yang akan masa depan yang akan datang gitu. Salah satunya contohnya waktu itu beliau tuh mencontohkan kepada kita dalam perihal ini. Dulu kalian ngapain sih punya akun sosmed tapi sosok kayak orang misterius gitu, sosok kayak orang misterius di privasi lah, di nggak ada postingannya lah, nggak ada pencapaiannya lah. Ngapain kalian kok kayak gitu, kok postingan kalian nggak ada, kosong melompong gitu. Udahlah, nggak usah punya sosmed gitu. Nah, udahlah dari situ ya dari situ langsung lah saya waktu itu kan pas waktu liburannya kan buat posting video a day in my life gitu ya. Tapi ya adalah di TikTok gitu kan. Nah ya buat seharian saya dan cerita gitu, seruan saya gitu-gitu, dan tahu ya gimana lah yang namanya anak kelas gitu ya. Situ kan waktu itu saya kan digabung ya kelasnya cewek dan cowok gitu ya. Adalah salah satu teman saya yang awalnya ngecetus, Pak ini nih si Fasya gitu. Halo guys, hari ini aku pamitan dulu ya, pokoknya gitulah, pokoknya menceritakan tentang ada in my life saya. Coba bayangin, langsung lah rame lah kelas, ketawa hahaha gitu lah ya. Mungkin menurut mereka gitu ya, itu biasa aja, maksudnya mungkin menurut mereka itu biasa aja ya, saya diketawain satu kelas, terus juga ada gurunya. Itu bagi saya itu merupakan, saya bener-bener malu banget, malu-malunya. Dari saat itu saya banyak OVT. Sebenarnya kalian jangan kayak saya ya, banyak ya pokoknya overthinking banget. Tapi kalau misalnya saya nggak melewati masa itu, waktu masa metawain itu, ya mungkin saya nggak bakal bisa ngomong depan seperti ini. Dan akhirnya ya mungkin perkataan dia yang ngetawain, yang iya yang maksudnya yang kayak gitulah, cuma ya yang ngeramein di kelas gitu. Mungkin menurut dia itu biasa aja, tapi bagi saya enggak ya. Karena bagi saya itu, saya sangat malu, dan itu merupakan memang benar-benar postingan pertama saya. Saya posting di TikTok dan di IG juga, itu dia waktu dulu tuh. Dan akhirnya ya PCT udah nggak upload lagi, dan baru comeback lagi again gitu ya selama
4 tahun, coba bayangin, 4 tahun kurang lebih ya. Itu saya mengikuti banyak e-course, terus juga mengikuti ya Zoom webinar, terus juga saya ningkatin skill organisasi, ikut komunitas, bayangin. Terus selama itu untuk buat pede, saya pede lagi di depan kamera seperti ini. Tapi masa lalu tersebut sudah lewat, saya sudah melewati fase itu, dipermalukan ya, nggak dipermalukan juga sih menurut saya, tapi menurut saya dipermalukan gitu ya. Dan akhirnya dari situ, karena saya nggak mau terpuruk lagi gitu ya, terpuruk seperti itu selama 4 tahun, bayangin ya. Akhirnya saya bangkit lagi dan saya evaluasi, dan saya berterima kasih banget yang sudah mentertawakan saya, karena alhamdulillahnya saya sudah berani memulai ngomong di depan kamera lagi. Saya sudah melewati fase itu, alhamdulillah. Lalu lanjut. Kenapa saya mau mulai konten video gini juga? Karena bayangin berapa banyak, maksudnya manusia yang hidup gitu ya. Saya teringat salah satu hadis gitu ya, yang berbunyi khairun nasu anfa'ahum linnas. Nah, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, dari situ saya terpikirkan, ya juga sih. Sekarang nih maksudnya, banyak banget gitu orang-orang yang sekarang tuh bukan zamannya. Saya ingat banget, saya ngelihat waktu itu di salah satu SW teman saya, kata Bu, saya ingat banget, saya ngelihat waktu itu di salah satu SW teman saya, sekarang tuh bukan masanya menutup-nutup sebuah kebaikan, tapi sekarang itu merupakan masanya berbuat kebaikan. Dan ya dalam artian ya nggak apa-apa diperlihatkan gitu, asalkan kembali kepada niatnya kita sendiri. Kalau niat jadi gimana niat kita gitu ya, kembali kepada niat kita untuk masalah apa-apanya gitu ya, kembali kepada niat kita diri sendiri, seperti itu. Oh iya juga sih, saya di dunia ini gitu ya, mau berbuat kebaikan apa ya, saya belum punya amal banyak ya. Mungkin dari salah satu konten ini mungkin adalah salah satu jawaban dan salah satu cara saya juga untuk memulainya. Lalu ini yang terakhir mungkin ya, kenapa juga saya mau mulai, karena gini ya, ada salah satu penyesalan ini. Bisa dibilang kayaknya saya kualat sih ini. Tahu nggak sih dulu zaman-zaman SD gitu ya, saya kelas-kelas akhir gitu lah ya, kelas 5 atau kelas 6 gitu ya, kelas 4 gitu. Nah, di situ tuh saya dulu sempat ngomong, ih apaan sih tuh K-pop, bencong, ih mukanya sama aja. Saya pernah kayak gitu kan, ih apaan sih, nggak ada bedanya mukanya, kayak orang kira mukanya sama aja, ih kayak bencong, apaan banget sih gitu ya, dulu saya kayak gitu kan. Boom gitu ya. Dan boom, hasilnya apa? Saya terkena virus dan akhirnya saya jadi suka K-pop, drakor. Coba bayangin, udah lama banget kan ya. Terus saya pikir-pikir lagi gitu ya, lah kayaknya sama aja gitu. Maksudnya nih ya, disclaimer ya, ini kalau misalkan drakor genre romance, kayak alurnya sama aja gitu. Awalnya nggak kenal, pandangan pertama, terus suka, jatuh cinta, susah gitu ya, maksudnya susah, terus mulai cinta, perdebatan, masuk rumah sakit, dan kembali lagi, tergantung endingnya. Kayaknya kalau dipikir-pikir alurnya sama aja gitu. Kalau ya dalam kutip ini genre yang romance ya. Udahlah dari situ, pas saya kuliah semester 2, saya udah berhenti tuh nonton drakor. Di benak saya juga pun terfikirkan gitu ya, ngapain juga ya suka K-pop gitu ya, ngapain juga suka idolnya gitu ya.
Toh dia juga nggak kenal sama kita. Toh dia juga nggak tahu kehidupan kita kayak gimana. Toh dia juga bahkan nggak tahu gitu kita hidup apa kagak. Iya kan? Kalau dipikir-pikir gitu kan. Nah, dari situlah langsung saya pikir, iya juga sih, ngapain ya saya buang-buang waktu saya gitu. Terus dari situ ada salah satu idol K-pop yang bikin saya jadi termotivasi gitu ya. Kenapa saya bikin termotivasi? Karena salah satunya gitu. Kalian pasti mungkin yang suka K-pop tahu gitu ya. Idol K-pop tuh latihannya mati-matian banget. Kerja keras banget pokoknya sampai begadang tengah malam latihan nari dan seterusnya boom gitu ya. Lah, tapi kenapa kita pikir kenapa saya malah melihat perjuangan mereka? Kenapa nggak diri saya gitu yang berjuang gitu? Kenapa nggak diri saya gitu yang berjuang untuk ningkatin skill, untuk belajar bahasa baru, untuk ya ini salah satunya tag konten gitu, mulai gitu. Dan belajar menggali informasi-informasi atau juga menambah ilmu wawasan. Kenapa nggak kayak gitu? Sedangkan dia mati-matian untuk latihan nari, untuk ya mendapat dan terpilih menjadi idol. Dari situlah saya mikir, udahlah ngapain juga gitu ya. Tapi nggak hanya di situ aja. Ya memang terkadang saya kalau lagi ngerjain tugas gitu, ada salah satu idol K-pop, bukan salah satu sih, maksudnya grupnya gitu ya, Stray Kids, tahu lah pasti ya, Stay gitu ya. Itu tuh kalau misalnya saya lagi ngerjain tugas atau lagi ya pokoknya lagi ngerjain tugas kuliah. Nah, itu tuh lagu itu yang bikin saya nggak ngantuk gitu karena ya you know lah, saya itu kalau kerja atau ngerjain tugas di kamar tuh sebenarnya yang ngantuk kan gitu. Tapi saat saya ya itu muat ini saya supaya nggak ngantuk aja dengerin musiknya seperti itu. Ya nggak sih? Terus, nah terakhir mungkin ini ya, satu lagi deh. Kebayang nggak sih maksudnya kan kalau bentukan TikTok atau IG, nah itu kan pasti bentukannya tuh horizontal ya, sedang potret gitu ya. Sedangkan kan kalau YouTube tuh landscape gitu ya. Kalau misalkan mau dilihat-lihat juga orang kalau udah ngelebarin itu layoutnya saat melihat videonya pasti bakal susah gitu mau cari, maksudnya harus diriin dulu, harus ini dulu ya kan, ribet kan maksudnya. Nah tapi kalau uniknya, iya maksudnya ini uniknya YouTube tuh gitu. Dan terus saya lihat di salah satu kontennya Bang Gus Leo Halim gitu ya, Bang Gus Leo Halim tuh kalau dipikir-pikir iya juga sih, waktu saya lihat videonya iya benar juga ya. Terus dan uniknya YouTube itu memberikan kesempatan kreator-kreator YouTube baru, YouTuber baru itu untuk, pernah tuh saya melihat salah satu videonya. Yang salah satu video itu emang subscribernya tuh belum banyak gitu ya. Tapi videonya tuh muncul setelah saya nonton video, let's say podcast gitu ya. Nah, ini kan peluang banget gitu ya. Adalah, mungkin saya mulai dari sini aja dulu. Ya, seperti itulah teman-teman ceritanya. Mungkin kalau ada baiknya ambil, kalau ada buruknya jangan diambil. Ya, terima kasih teman-teman. Ini video, BTW ini video pertama saya ngomong depan seperti ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kalau ini bermanfaat dan kamu mau menebarkan sebuah kebaikan, atau mungkin juga kamu mau mulai YouTube seperti saya, share aja ke teman kalian. Gak apa-apa. Dadah. Barakallahu fikum.